Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limarjani. Dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di masa pandemi kali ini belum bisa bertatap mukanya antara guru dan siswa. Maka dalam media pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa harus berolahraga di tempat keramaian umum yang biasanya dilakukan ketika di tempat taman olahraga ataupun di gedung olahraga. Jadi di masa pandemi ini untuk memutus mata rantai COVID-19, maka pemerintah sudah menganjurkan untuk physical distancing atau kita menjaga jarak dan juga harus bisa memanfaatkan waktu kita yang ada di rumah, memanfaatkan banyak waktu yang ada di dalam rumah untuk berolahraga. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini kita mewajibkan untuk tetap olahraga di dalam rumah. Pertanyaan lain, boleh tidakkah kita berolahraga di tempat umum atau di tempat gedung olahraga yang ramai dengan orang-orang yang berolahraga pada saat ini? Boleh, kita boleh untuk melakukan olahraga di tempat umum, akan tetapi harus mematuhi kesehatan atau protokol kesehatan yang telah diterapkan. Yang pertama, yaitu harus menjamin bahwa diri kita dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Yang kedua, dalam berolahraga di tempat keramaian umum, kita harus tetap menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu menggunakan masker. Meskipun beberapa dokter mengatakan bahwa setiap kali berolahraga kita harus membuka masker karena ketika kita berolahraga perlu oksigen yang banyak dalam pernapasan. Jika tertutup maka akan mudah sesak napas. Maka daripada itu, untuk menjaga keamanan bersama, untuk kesehatan kita bersama, maka dalam pendidikan olahraga kali ini kita harus olahraga di dalam ruangan ataupun olahraga di perkarangan rumah tersendiri. Jadi olahraga yang semaksimal mungkin dan menggunakan alat yang minimal yang ada di sekitaran rumah kita. Jadi olahraga yang seperti apa yang akan kita lakukan? Kita lihat contohnya. Meningkat kekebalan tubuh di rumah. Senjata terbaik melawan virus adalah kekebalan tubuh. Latihan kardio, benturan ringan ini bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, peregangan aduktor berdiri. Berdiri dengan kaki direnggangkan dan tangan di pinggul. Lalu temukan kaki kiri dan condongkan tubuh ke kiri. Tahan posisi ini selama beberapa detik. Lalu kembali berdiri dan ulangi untuk sisi sebaliknya. Nomor 2, jingkat papan. Mulai dari posisi papan, lengan yang lurus dengan kedua tangan di bawah bahu dan kaki dirapatkan. Jingkat dan pisahkan kedua kaki, mendaratlah dengan ujung kaki. Lakukan dengan cara terus-menerus. 3. Mundur dan tendang ke depan. Berdiri lurus, lalu langkahkan kaki ke belakang. Tekan ke bawah dengan lutut menyentuh lantai. Selanjutnya, berdiri dan menendang keluar. Lakukan secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Yang keempat, jalan jongkok. Ambil posisi jongkok, lalu berjalanlah ke arah samping dan kembali lagi ke tengah. Lakukan secara bergantian, baik itu ke kiri maupun arah ke kanan. Kelima, jongkok tendangan beralun.
Mulailah dengan posisi jongkok, lalu melompatlah dengan posisi satu kaki di depan dan satu lagi di belakang. Kemudian melompat lagi untuk ganti posisi kaki. Setelah itu melompat lagi dan kembali ke posisi jongkok. Ulangi secara terus-menerus. Keenam, tukik pinggul papan. Memulai dari posisi papan biasa, yaitu dengan tangan sebagai tumpuan badan. Lalu putarlah pinggul ke kiri dan ke kanan. Ulangi secara terus-menerus beberapa kali. Yang ketujuh, lompat jongkok. Mulailah dari posisi jongkok, lalu lompat dengan kekuatan perut. Kemudian kembali lagi ke posisi jongkok. Lakukan ini terus-menerus dengan posisi yang sama secara beberapa kali. Go! Nomor 8. Lari di tempat. Berdiri dan angkat salah satu lutut Anda supaya menjadi 90 derajat dengan tubuh bagian atas. Lalu lakukan terus-menerus dengan cara kaki yang bergantian, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Nomor 9. Loncat bintang. Mulai dari posisi berdiri dengan kaki rapat, lalu lompat dengan kaki terbuka dan telapak tangan bersentuhan di atas kepala. Kembali ke posisi awal dan lakukan terus-menerus selama beberapa detik. Nomor 10. Lompat peseluncur. Berdiri di lantai, tekukan kaki sedikit dan condongkan bagian atas tubuh ke depan. Lalu melompatlah ke kanan sambil melompat. Ayunkan kaki kiri ke belakang dan tangan kiri ke depan. Lalu melompatlah ke sisi yang lain secara bergantian baik kiri dan kanan. Nomor 11. Jongkok berdenyut. Berdiri dengan kaki selebar bahu. Tekukan kedua lengan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Turunkan badan sampai kedua paha sejajar dengan lantai. Alih-alih sampai berdiri, angkat badan setengah lalu jongkok kembali. Lakukan terus-menerus beberapa detik. 12. Peregangan kobra. Berbaring telungkup dan tekukan kedua siku dengan telapak tangan di bawah bahu. Lalu dorong dada naik lantai sejauh mungkin. Tahan posisi ini selama beberapa detik. Lakukan terus-menerus. 13. Pendaki gunung. Mulai dengan posisi push up, tekuk lutut kanan ke arah dada. Dengan posisi kaki kirinya lurus ke belakang. Lalu lakukan silih berganti dengan tempo semakin lama semakin cepat. 14. Push up dinding. Berdirilah di depan tembok dengan jarak satu langkah besar. Lalu letakkan tangan lurus ke depan tembok. Jangan lupa angkat tumit atau posisi kaki berjinjit. Perlahan tekuk siku Anda dan dorong badan Anda ke tembok. Lalu dorong menjauh. Ulangi terus-menerus selama beberapa detik. Oke, itu tadi materi olahraga kita yang berolahraga di dalam rumah ataupun di sekitaran rumah. Jadi tidak harus
berolahraga di tempat-tempat umum karena kita masih masa pandemi. Dan daripada itu, hal yang paling penting adalah perharinya kita untuk mengkonsumsi 2000 kalori. Jadi perbanyaklah vitamin, perbanyaklah yang bergizi, protein, dan juga yang terakhir, yang terpenting, perbanyaklah minum minimal 1 liter air. Apalagi ketika 30 menit sebelum berolahraga dan 30 menit setelah berolahraga, perbanyaklah minum. Karena apa? Agar kita tidak terhidrasi oleh cairan yang begitu banyak keluar setelah kita berolahraga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan untuk kita semua dalam kegiatan sehari-hari. Saya Limar Jani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.